Quran Surat Al-Hajj ayat 41 memberikan pesan penting kepada manusia bahwa tujuan pendidikan adalah memberikan penyadaran kepada peserta didik. Penyadaran tentang potensi diri menjadi pemimpin dan penguasa di masa depan. Artinya, peserta didik adalah generasi pelanjut pemimpin terbaik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Menjadi pengatur yang cerdas, mengatur dirinya sendiri. Jangan sampai orang lain berkuasa atas dirinya, dan jangan sampai keputusan penting dalam hidupnya bergantung pada pertimbangan orang lain. Peserta didik perlu melatih diri menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. Bahasa mudahnya, peserta didik jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba. Bahasa Turkinya, denemekten zarar gelmez. Jangan takut mengeksplor diri. Selagi masih muda dan ada peluang, maksimalkan mengerjakan perbuatan baik dengan cara terbaik. Hal utama yang harus ada pada diri peserta didik adalah menjunjung tinggi agama Islam, yaitu peserta didik menjadi muslim yang taat, peserta didik yang selalu ingat dengan waktu sholat, selalu menyebarkan nilai-nilai kebermanfaatan dengan orang lain, sesuai dengan kondisi zamannya. Peserta didik dapat memaksimalkan media sosial menjadi wadah berbagi manfaat, merutinkan mensiarkan pesan-pesan dakwah dengan gaya, desain, tampilan, cara unik dan menarik. Karena zaman berkembang, maka peserta didik mengimplementasikan ilmunya di semua kesempatan. Kriteria peserta didik yang taat agama menjadi cita-cita lembaga pendidikan. Menyusun rangkaian pembelajaran dan menetapkan tujuan yang jelas guna hasilkan lulusan teladan. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan hendaknya belajar dan bekerja keraslah serta berserah diri kepada Allah atas hasilnya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 memberikan penjelasan kepada manusia bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Beribadah adalah kebutuhan utama setiap manusia, seperti makan, minum, tidur. Maka ibadah perlu diagendakan waktunya dan dikerjakan secara optimal, secara kualitas dan kuantitas. Ibadah yang ditentukan waktunya berkaitan dengan ibadah wajib. Semua aturan, tata tertib, dan pelaksanaannya sudah ditentukan Allah melalui Al-Quran dan hadis. Misal puasa, zakat, puasa Ramadan. Sedangkan ibadah di luar itu bisa apa saja selama itu baik dan diniatkan karena Allah, maka itu bernilai ibadah dan pahala. Hakikat hidup manusia itu adalah bergerak, gerak dengan bekerja dan beramal. Itu juga ibadah sebagai bukti manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Maka sudah menjadi kepatutan bersama, manusia hendaknya berbakti kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Inilah peran dan fungsi manusia hadir ke dunia. Maka seharusnya peringatan Al-Quran tentang ibadah menjadi hal mutlak untuk dikerjakan manusia. Bahasa mudahnya, manusia mengerjakan ibadah itu bisa dikategorikan menjadi beberapa tingkatan sesuai kadar kepentingan atau pengetahuannya. Pertama, ibadah dianggap sebagai beban. Kadang sebagian orang Islam menganggap sholat dan puasa itu adalah beban berat. Tidak dikerjakan takut dosa dan takut masuk neraka. Mau dikerjakan malasnya luar biasa. Akhirnya, ia melaksanakan ibadah wajib itu dengan rasa terpaksa. Kedua, ibadah dianggap sebagai rasa terima kasih. Orang Islam menjalankan ibadah karena ia tahu sudah banyak mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah. Misal, oksigen yang masih dihirup, kebutuhan hidup yang masih bisa dirasakan. Maka ibadah baginya adalah suatu kebutuhan sebagai ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Dan ketiga, ibadah dianggap sebagai rasa cinta. Orang Islam pada posisi ini menyadari hidup adalah kenal, dekat, dan cinta Allah. Makhluk berasal dari Khalik, ciptaan dekat dengan pencipta. Maka semua ciptaan, manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di langit dan di dalam bumi dan di antara keduanya bergantung cinta kepada pencipta, yaitu Allah Tuhan semesta alam.
Quran Surat Hud ayat 61 mengingatkan kepada pendidik memiliki peran sebagai pengingat dan penegak kebiasaan bagi peserta didik untuk memiliki akhlak baik dan ibadah yang benar. Menjadi pengingat memang bukan perkara mudah, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Artinya, perlu ada keteguhan iman dan komitmen kuat agar konsisten memberi peringatan kepada diri sendiri dan peserta didiknya. Perlu ada kesesuaian antara apa yang pendidik kerjakan dengan yang ia sampaikan kepada peserta didik. Sikap konsisten dan sikap kesesuaian adalah karakter pendidik mulia. Pesan ayat Hud selanjutnya bahwa pendidikan adalah wadah penanaman sifat dan sikap kepemimpinan kepada peserta didik. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah peserta didik atau alumni yang lulus dari lembaga pendidikan dapat memakmurkan dunia, minimal lingkungan sekitarnya, lingkup kecil dalam keluarganya. Setiap penyelenggara pendidikan, guru, dan juga peserta didik dapat menjadikan ikhtiar usahanya selalu diiringi dengan doa kepada Allah. Doa dan ikhtiar agar selalu menempati posisi jalan yang benar, terhindar dari dosa dan mara bahaya, karena manusia kadang membuat kesalahan dan kekhilafan.